Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah untuk program manajemen perkantoran. Ada rasa haru karena saya tidak bisa bertatap muka dengan kalian langsung karena kondisi yang memang sedang pandemi demi kesehatan kita semua. Oke, pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghirup udara segar. Dan selanjutnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Romelah Mawati, alamat Desa Kalipurwo, tepatnya di Dukuh Kalideres, Kecamatan Kuarasan. Kalau untuk menuju Karanganyar atau ke sekolah kita ini menempuh jarak kurang lebih 15 km. Meskipun demikian, saya berusaha untuk selalu bisa tepat waktu sampai ke sekolah. Oke, berikutnya perlu saya sampaikan pada kalian bahwa kalian itu tidak salah jurusan ataupun tidak juga salah sekolah. Masuk di SMK Negeri 1 Karanganyar itu sekolah yang sangat bagus untuk kalian, dan juga masuk di jurusan manajemen perkantoran juga pilihan yang sangat tepat. Banyak alumni SMK Negeri 1 Karanganyar jurusan manajemen perkantoran yang diterima bekerja di berbagai perusahaan maupun di lembaga pemerintahan. Dan perlu kalian ketahui, saya juga alumni SMK Negeri 1 Karanganyar tahun 1982. Nah, mungkin ada orang tua kalian atau juga mungkin kakek atau nenek kalian yang mengenal saya karena tidak tertutup kemungkinan beliau adalah teman seangkatan saya ataupun mantan murid saya, karena saya sudah mengajar di sekolah ini sejak 1988, jadi sudah 32 tahun. Jadi wajar kalau mantan murid saya juga sudah punya anak yang bersekolah di SMK Negeri 1 Karanganyar. Oke, kita lanjutkan. Saya informasikan bahwa guru produktif di manajemen perkantoran itu ada 6, yaitu saya sendiri Romelah Mawati, kemudian Bapak Haryanto SPD MPD, kemudian Ibu Yuli Nurani Hidayah, Ibu Pinaringaningsih SPD, dan kemudian Ibu Titin Rahayu Secahyanti SPD dan Ibu Maria Triwidiasih SPD. Bapak Ibu guru tersebut nanti yang akan membimbing kalian dalam menyampaikan berbagai mata pelajaran produktif atau kejuruan. Adapun mata pelajaran kejuruan yang dibahas di manajemen perkantoran, yang pertama adalah administrasi umum, insya Allah nanti saya yang mengampu. Kemudian korespondensi dan kearsipan serta simulasi dan komunikasi digital itu nanti disampaikan oleh Ibu Yuli Nurani Hidayah SPD. Sedangkan teknologi perkantoran oleh Bapak Haryanto, itu terutama nanti di kelas 10. Sedangkan nanti kalian di kelas 11 dan 12 materi produktif kejuruan mata pelajarannya adalah otomatisasi
otomatisasi dan tata kelola keuangan, otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi dan tata kelola humas dan protokol. Kemudian juga ada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Dalam mata pelajaran tersebut nanti kalian akan diajak untuk atau dilatih untuk melakukan praktek, terutama karena materi kejuruan itu memang cenderung untuk mempelajari skill atau keahlian. Kemudian yang berikutnya, program dari manajemen perkantoran. Yang pertama adalah kalau kelas 10 nanti akan praktek di perpustakaan. Kelas 11 praktek di tata usaha, kemudian di resepsionis, di mesin fotokopi, dan juga akan melakukan kunjungan industri untuk mengetahui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sedangkan kalau di kelas 12 nanti kalian akan mengikuti, insya Allah mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan, kemudian akan melakukan uji kompetensi yang dalam hal ini seluruh materi kejuruan akan diujikan dalam prakteknya. Kemudian juga bagi yang memenuhi kriteria itu akan mengikuti kegiatan lomba kompetensi siswa, lomba yang sangat berpotensi untuk masa depan kalian, terutama tentunya di dunia kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Insya Allah seandainya ada di antara kalian, tentunya ada di antara kalian nanti yang mengikuti LKS ini, piagamnya atau sertifikatnya akan sangat bermanfaat untuk melamar kerja maupun untuk melanjutkan sekolah. Kalian jangan khawatir, dengan masuk di SMK Negeri 1 Karanganyar, program manajemen perkantoran, itu kalian tetap bisa melanjutkan ya. Jadi jangan merasa bahwa pasti nanti hanya bisa kerja saja, tidak, tetap bisa melanjutkan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya juga alumni SMK Negeri 1 Karanganyar jurusan perkantoran yang juga tentunya bisa melanjutkan. Kemudian fasilitas yang ada di program kita atau di jurusan kita itu adalah ruang mengetik, di mana kemarin ada sebagian dari kalian yang sudah sempat masuk di ruang praktek mengetik, yang di sana terdapat ada komputer, kemudian ada telepon, dan juga di sana ada internetnya tentunya. Kemudian yang berikutnya ada ruang lab sekretaris 1. Di sana akan bisa digunakan untuk praktek korespondensi maupun juga praktek kearsipan. Perlu saya sampaikan sebagai pembuka pada kalian tentang kearsipan, itu kalian nanti di sana akan mempelajari tentang bagaimana menyimpan arsip menggunakan sistem atau berbagai sistem yang paling tepat untuk arsip yang disimpan. Karena arsip-arsip yang ada tentunya berbeda-beda,
mana yang harus menggunakan sistem yang satu dan mana yang harus menggunakan sistem yang lainnya, karena ada beberapa sistem. Kemudian juga ada lab ruang praktek atau sekretaris 2. Di sana juga terdapat sejumlah komputer, telepon, dan juga ada fasilitas internetnya. Kemudian berikutnya, output yang diharapkan apabila kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Karanganyar, program keahlian manajemen perkantoran, diharapkan kalian nanti akan bisa bekerja di perusahaan maupun lembaga pemerintahan sebagai tenaga menengah atau staf. Tentunya tenaga menengah atau staf yang berakhlak mulia. Sangat luas tentang arti akhlak mulia. Kemudian kalian juga diharapkan nanti akan bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan keinginan. Tidak tertutup kemungkinan kalian nanti akan melanjutkan pendidikan yang pada saat ini belum sempat kalian pikirkan. Karena meskipun judulnya tadi jurusannya manajemen perkantoran, kenyataannya di sekolah kita juga ada beberapa alumni manajemen perkantoran yang menjadi teknisi. 3 di antara alumni manajemen perkantoran yang menjadi teknisi. Ada 2 di antaranya yang menjadi bendahara. Dan memang di manajemen perkantoran juga mempelajari tentang otomatisasi dan tata kelola keuangan. Juga alumni untuk manajemen perkantoran diharapkan juga bisa membuka wira usaha atau mandiri. Jadi jangan merasa dengan sudah belajar di SMK itu harus bekerja. Bisa saja kalian membuka usaha sendiri dengan sudah tahu manajemennya, pengelolaannya, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada pengenalan lingkungan sekolah kali ini untuk program manajemen perkantoran. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.